Terus untuk hari Rabunya kalian project apa? Ya, diubahkan ya. Jadi besok yang harus disiapkan itu pengemasan dan pemanfaatan ekoenzim dulu ya. Bisa dibuka filenya yang sudah dikirim itu. Nah, ekoenzim yang kalian buat pas kelas 7 kemarin itu kenapa harus dimanfaatkan di paragrafan ini? Kenapa nggak dibuang aja? Kenapa nggak dimanfaatkan untuk yang lain? Nah, ini latar belakangnya itu karena kita setiap hari di rumah sering menggunakan produk-produk yang mengandung bahan kimia yang berbahaya ya. Jadi kalau kita menggunakan ekoenzim yang sudah kalian buat kemarin, kita akan yang pertama untuk manfaat diri kita sendiri ya, jadi kita lebih aman. Terus yang kedua kita mengurangi beban bumi ya, karena ekoenzim tersebut digunakan dari limbah kulit buah ataupun sayur ya, yang sudah tidak digunakan atau tidak berguna sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nah, minimal pemanenan ekoenzim itu 90 hari. Nah, untuk ekoenzim kalian itu kemarin sudah lebih dari 90 hari, jadi sudah boleh dipanen ya. Jadi larutan ekoenzim itu tidak memiliki tanggal kadaluarsa ya. Meskipun sudah 1 tahun itu tetap masih bisa digunakan cairannya ya. Nah, ekoenzim siap dipanen dengan cara disaring dan disimpan di wadah. Ini besok kalian akan melakukan pengemasan ekoenzim ya. Hasil panen ekoenzim bisa dikemas di botol kaca ataupun plastik bertutup rapat. Kemudian botol tersebut ditempel oleh label yang isinya manfaat atau aturan pakai dari ekoenzim tersebut ya. Jadi besok panitia pemanfaatan ekoenzim sudah menyediakan label ya. Besok membawa 1 botol untuk masing-masing individu. Botol berukuran 700 sampai 750 mili ya, yang aqua sedang itu. Yang plastik saja ya, jangan yang kaca. Nah, standar baik ekoenzim. Nah, ekoenzim yang baik itu seperti apa? Ekoenzim yang baik itu memenuhi persyaratan yang pertama pH-nya. pH itu di bawah 4.0 ya. Kemudian aromanya asam, segar, khas fermentasi ya, bukan bau busuk ya. Sebenarnya itu bau seperti cuka. Nah, itu bau yang bagus untuk ekoenzim. Ekoenzim yang baru jadi diberi air sumur lagi di ekoenzim yang baru lagi. Terus membersihkan saluran kloset, di blender halus, dituang ke kloset pada malam hari, dibiarkan sampai pagi, disiram, itu bisa membersihkan. Terus mengusir tikus, caranya dikeringkan dan ditaruh di tempat di mana tikus suka berada ya. Kalau tikus yang lewat bisa didelai ampas ekoenzim. Terus mengharumkan mobil ya, dikeringkan dan dimasukkan ke dalam tas kain kecil atau karung bodi yang kecil itu, kemudian ditutup rapat, ditaruh di mobil. Kemudian sebagai pupuk tanaman organik ya, sebagai pupuk. Kemudian, nah, manfaat dari cairan ekoenzim yang sudah dikemas dalam botol tadi ya, itu ada banyak banget yang bisa dimanfaatkan ya. Di sini ada 16 yang saya sampaikan. Nanti bisa selain yang ada di PPT ini. Yang pertama itu untuk membersihkan kompor dan areal dapur. Nah, ini ada komposisinya di sini ya. Ekoenzim murni ditambah sabun ditambah air ya, air biasa, air bening. Itu 1:1:5 atau 10. Jadi ekoenzimnya itu 1 mili atau 1 cc, kemudian sabunnya 1 mili atau 1 cc, kemudian
airnya itu 5 atau 10 mili ya, atau 5 sampai 10 cc. Kemudian mencuci piring, untuk mencuci piring itu sama, itu enzim, sabun dan air. Itu komposisinya sama, 1:1:5 atau 10. Kemudian untuk mencuci pakaian itu sama, itu enzim ditambah sabun tambah air, cuma perbandingannya yang berbeda ya. 1:500 sampai 1000 mili ya, atau 1 liter, setengah liter sampai 1 liter. Kemudian mengepel lantai. Untuk mengepel lantai itu ekoenzim ditambah air. Ekoenzimnya 1 sampai 2 tutup botol. Kemudian ditambah 1 ember air ya. Kemudian membersihkan kamar mandi atau kloset itu ekoenzim murni ya. Jadi sing wis dikemarin botol mau iso langsung dideletin yang kloset ya. Nah, ini kalau misal mau membersihkan kompor dan area dapur, tentu tidak mungkin akan sesedikit itu ya, 1:1:5. Jadi caranya untuk biar bisa menggunakan cairan yang banyak, perbandingan komposisinya dikalikan ya. Nek dikalikan berarti misal 2 mili ekoenzim, sabunnya berarti 2 mili, airnya berarti 10 atau 20 ya, 10 sampai 20. Kemudian manfaat selanjutnya, nah ini bisa membasmi pestisida, herbisida dan insektisida. Itu ekoenzim ditambah air ya. 1 tutup botol air ditambah 1 baskom air ya. Baskomnya yang baskom standar ya. Kemudian obat kumur dan gosok gigi ya. Itu ekoenzim plus air. Perbandingannya 10 mili ekoenzim dibanding setengah gelas air. Kemudian mencuci rambut atau sebagai sampo ya. Itu ekoenzim ditambah sabun ditambah air ya, 1:1:5 atau 10 seperti tadi ya. Kemudian untuk mandi cuci tangan ya, itu ekoenzim ditambah sabun ditambah air, 1:1:5 atau 10 sama seperti tadi ya. Terus hand sanitizer itu ekoenzim ditambah air ya. Itu 1 mili banding 400 mili air. Manfaat selanjutnya, nah ini untuk pembersih udara atau air purifier ya, ekoenzim